Oke, selamat pagi. Selamat datang di Caminante 123. Kemarin aku membaca sebuah tulisan di Twitter atau di X yang membahas tentang financial freedom Raditya Dika. Jadi si Raditya Dika itu udah bebas finansial di usia 35. Dan ada pembahasannya itu, pokoknya si Radit itu bisa secara passive income bisa menghasilkan 100 juta per bulan. Dan sebagai seorang artis, apakah angka segitu itu sudah nyaman itu ya, udah freedom gitu ya. Kalau bagi orang-orang seperti kita yang orang biasa, angka seperti itu udah sangat enak sekali gitu ya. Bahkan kalau misalnya kalau definisi financial freedomku sendiri mungkin kayak 10 juta aja udah enak lah gitu ya, kalau tinggal di kampung gitu. Dan ya seperti biasa dunia Twitter, wow, rumahnya ini banget, bersih banget, dapur kersen. Dan seperti biasa di dunia Twitter banyak sekali komentar-komentar yang salty atau apa ya, menurutku kayak memandang sesuatu yang dilakukan oleh Raditya Dika itu bukan effort yang besar gitu ya. Pada intinya gini lah, pada intinya orang-orang di Twitter tuh mengatakan gini, Raditya Dika kok jadi panutan financial freedom gitu ya, kan jadi panutan finansial. Orang dia aja udah kaya dari lahir gitu ya. Oh wow, lihat Raditya Dika aja yang udah memang anak pejabat, kemudian orang tuanya ada di Panama Paper. Kalau kamu pernah ingat Panama Paper, masa dijadikan panutan financial freedom, terus katakan memang kaya dari lahir dan lain-lain. Ya seperti biasa lah, kayak apa yang aku merasa kayak apa yang dilakukan oleh Raditya Dika itu jadi kayak sesuatu yang mudah. Padahal apa ya sebenarnya, apa sih manfaat dari diri kita itu merendahkan sesuatu yang dilakukan orang lain. Meskipun kayak contoh kayak si Raditya Dika itu pun memang faktanya memang udah terlahir kaya memang kan, tapi apa manfaatnya dengan diri kita mengatakan bahwa ya elah dia udah terlahir kaya dan lain-lain kayak gitu? Apa manfaatnya? Alih-alih seharusnya kita itu kayak mengambil pelajaran dari si Raditya Dika. Bentar, kita akan kemana? Kita ke sini atau ke sana? Kayaknya enak ke sini ya. Oke, kita akan ke sini. Kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil menikmati suasana di pinggir sungai. Teman Bruce Lee maksudnya adalah genangan air. Dan ya, itu yang akan aku bahas di perjalanan kali ini, pagi ini. Sebelumnya kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu seperti biasa ya. Jadi sekarang pukul 8.42, 12 Mei 2026, hari Selasa. Selamat datang di Caminante 123. Ayo kita bahas tentang financial freedom Raditya Dika. Nah, kadang kita memang kalau misalnya ada orang yang memang kaya raya itu, terus kemudian kita lihat dia berhasil, memang ada dalam diri kita mengatakan ya elah dia kan memang udah kaya dari lahir, udah beda gitu ya, stratanya beda juga gitu ya. Monggo Pak. Nggak denger. Nah, karena ini di kota, kadang apa ya, kalau sesuatu di kota itu ya nggak semua sih, tapi cenderung lebih cuek lah di sini. Padahal ini juga bukan kota yang besar-besar banget. Ya, tapi ya begitulah. Maksudnya aku bisa melihat dari perjalananku itu, dari aku di kampung-kampung, masuk ke kampung-kampung, kemudian di kota-kota juga pernah, kayak di Jogja. Aku melihat ada perbedaan yang cukup mencolok ya. Meskipun ya nggak semua orang kota kayak gitu, kadang juga ada yang masih mau senyum juga. Oke. Terus kemudian tadi balik lagi ke pembahasan ya. Kalau kita melihat orang kaya yang seperti itu, ya aku pun juga sering rasa bahwa apa Raditya Dika itu bisa kayak gitu ya memang karena secara edukasi dia aja kuliahnya di Australia kan, dan ya orang tuanya pejabat, seorang dulu kayaknya DPR dari Golkar gitu ya.
Mari. Beda banget kan kalau misalnya di kampung itu senyumnya itu bisa lebar. Nah kalau di sini tidak begitu lebar. Wow, keren. Kita akan jalan-jalan muter-muter di sepanjang sungai ini. Oke. Bau kopi. Enak banget bau kopinya. Dan yang jadi kayak concern, oh ada angkringan ternyata. Pantas aku bau kopi. Oke. Monggo Mas. Iki tembus jalan lah ya? Tembus, Pak. Sing jalan gede kan? Arah ke UNJ? Arah ke UNJ bisa. Oh kanan. Oh ya, makasih ya. Oke. Kita udah berada di jalan yang benar. Wow, teman busuk. Maksudnya gini lah. Memang ada beberapa anak-anak orang kaya yang ngeselin di sosial media, yang anak orang kaya yang ngeselin di sosial media, yang flexing kemana-mana, terus kayak, ya kamu tau lah, beberapa orang kayak gitu. Itu kita, kalau itu, menurutku, itu bisa dimaafkan lah kalau kita salty atau kayak bilang dia anak orang kaya seperti itu dan lain-lain. Tapi kalau misalnya Raditya Dika lah ya, aku ngelihat bagaimana beliau ini sangat-sangat humble, terus kemudian apa, sangat sederhana. Bahkan kamu tahu kan bajunya aja, dia tuh bajunya itu baju polos biasa gitu loh. Terus ya wajar jadi panutan dalam lifestyle, dalam kreativitas juga. Dia bisa survive lebih dari 20 tahun. Mari. Sampai mana? Sampai mana? Baru sampai ini. Oh, baru jalan. Oh, mantap. Semangat. Oke. Ada orang yang jalan juga. Dan kita lewat sini. Lewat sini. Oh, udah mau ya? Oke, kita lewat pinggir jalan. Kita lewat pinggir jalan. Kita lewat pinggir Bruce Lee, teman Bruce Lee. Oke, kita akan di sini ya. Tapi kita harus fokus pada jalan agar tidak kepleset. Oke. Nah. Oke. Nah, untuk orang-orang yang seperti Raditya Dika yang humble seperti itu, masa sih kita nggak ada yang bisa kita pelajari soal finansialnya? Masa sih hanya gara-gara dia anak orang kaya kita tidak bisa belajar? Nah sekarang gini lah, apa manfaat kita mengatakan bahwa Allah Radit aja anak orang kaya, ngapain kita jadikan dia panutan finansial gitu lah? Ya memang Raditya Dika itu udah financial freedom di usia 35. Dan aku melihat Radit sebagai panutan finansial memang, tapi bukan berarti kemudian aku menjadikan timeline dia itu jadi timelineku. Aku usia 33 belum ada apa-apanya. Jauh lah financial freedomku, dan ya butuh, gak mungkin butuh 2 tahun juga. Secara dia berkarya di dunia kreatif aja udah sejak usia awal 20-an kan udah mulai nulis buku, sedangkan aku ibaratnya mulai serius di dunia kreatif kemudian baru menemukan apa yang diinginkan tuh di beberapa tahun terakhir. Sangat gak masuk akal gitu loh. Tapi apakah kemudian aku kayak bilang bahwa Raditya Dika itu nggak bisa jadi panutan finansial? Ya bisa. Banyak ilmu yang dia bagikan di YouTube-nya. Kenapa kita harus plek-ketiplek sama dia gitu? Kalau dia mungkin kayak patokan kebebasan finansialnya mungkin 100 juta per bulan ya. Nah sedangkan aku nggak butuh uang sebanyak itu gitu loh. Aku kayak yang masa ya 10 juta atau 15 juta per bulan passive income itu udah I'm happy with that number gitu loh. Untuk sekarang ya, gak tahu besok. Tapi ya itulah basicnya, maksudnya kayak meskipun secara modal itu berbeda. Katakanlah si Radit mengelola uang 100M lah. Ya mungkin prinsip basicnya lah. Aku nggak mengatakan untuk prinsip secara spesifik ya. Prinsip basicnya dalam mengelola uang, dalam investasi
itu sama dengan ketika aku memiliki uang 1M gitu ya. Meskipun itu 100 kali lipatnya 100M ke 1M, tapi kan kita bisa belajar juga dari prinsip basic ya. Aku tahu bahwa mengelola uang 100M dan 1M itu pasti akan berbeda, tapi pasti ada kayak satu basic yang sama gitu di antara 100M dan 1M. Dan why not, kenapa kita tidak menjadikan Raditya Dika itu jadi panutan ya. Biasalah kayak di X lah, semua orang kayaknya nggak boleh lebih berhasil dibandingkan orang-orang di X lah. Aku ngerasa kayak X itu apa ya, banyak orang pinter tapi kadang pinter yang egonya itu sini aja, egonya itu kayak anak kecil, emosionalnya itu kayak anak kecil itu loh. Kayak nggak semua orang nggak boleh sukses. Kalau ada seorang yang kayak nggak ada celah, nggak sempurna, pasti akan dicari celahnya gitu ya, entah ngapain tuh ya. Semua orang kayaknya nggak ada yang benar-benar jadi, ya memang kritis sih, tapi jadinya gini loh, kritisnya itu untuk hal yang nggak penting gitu loh. Ya kalau memang dia adalah si Raditya Dika ini ada anak orang kaya, ya udah, kan bukan salah Radit juga gitu ya. Ya misalnya kayak orang tuanya punya nama di Panama Paper dan lain-lain kayak gitu, politisi dan lain-lain, ya udah mau gimana lagi gitu. Kan ya yang kita tahu si Raditya Dika itu kan memang orang yang kreatif gitu kan. Nah, sebagai orang yang kreatif, yang berkecimpung di dalam dunia kreatif kayak gini, bikin konten dan lain-lain, ya aku bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari Raditya Dika. Ginilah contoh lagi nih, kalau kita nggak menjadikan Raditya Dika itu sebagai panutan, kalau kita kayak bilang alah Raditya Dika kok jadi panutan, menurutku itu sebuah kebodohan ya. Karena kenapa? Seorang Raditya Dika yang udah tahu financial freedom, dia masih melakukan podcast setiap hari, dia masih bikin konten setiap hari, dia masih mau capek kayak gitu. Kalau aku jadi Raditya Dika, aku pasti akan keliling dunia, akan kemana-mana gitu ya. Tapi dia masih kayak oke, dia masih podcast, dia masih memiliki jiwa entrepreneurship, membangun sesuatu, dia membangun IP-nya. Kayak kemarin aku menyimak obrolannya bahwa dia nggak memilih perusahaan yang dengan scale up yang besar ya, tapi dia memilih perusahaan yang bisa membiayai lifestyle-nya. Jadi apa sih namanya, bisnis lifestyle lah, seperti itu ya. Mungkin kami nanti itu juga sama ya, bisnis lifestyle. Oke? Jadi kayak bukan yang perusahaan gede scale up gila-gilaan 100 karyawan, 1000 karyawan, tidak yang seperti itu, tapi yang dia itu perusahaannya kecil tapi bisa kayak ya cukup lah untuk menghidupi lifestyle dari ownernya atau dari CEO-nya lah, si Raditya Dika itu. Jadi kayak ya itu yang bisa kita contoh, udah financial freedom tapi masih tetap kerja, nggak layah-layah, nggak ongkang-ongkang seperti itu lah. Mau nggak, Pak? Derek nurut jalan-jalan. Monggo. Pundi sawe? Niki diesel niku. Oh niki. Nggih. Niki pundi sawe? Gila, kalengan lan kok. Oh galengan. Nggih. Oh kan ngono. Gede ya mbok ya? Nggih. Sekitar 2000. 2000. Nggih. Oh. Jenengan pundi, Pak? Gebangan iki. Niki Gebangan. Nggih. Sing mriku niku enten apa sing belik sing niku? Gebangan kok pedale. Oh Gebangan niku. Nggih, gebangan kan patang dusun e. Oh, nggih. Gento, Yamus, Timpang, Clawer niku sak gebangan riyen. Sak kelurahan yuk. Sani ganti pengajian biyen lurane Gebangan. Oh biyen jenenge kelurahan Gebangan. Nggih. Sakniki? Sani pengasih. Oh Gebangan iki berarti saya dari dusun tok. Nggih, Gebangan niku Padukuan. Coro-coro. Hah? Hilang. Hilang ya. Ganti per dusun niku Ngento, Jamus, Clawer, Timpang, 4 dusun. Oh padahal biyen desa. Iya. Oh. Kayak ngopo Pak kok di anu?
nggak tahu mbah saya ya. Sudah mbah saya. Oh, apa kayak zaman Simbah ya berarti ya? Iya. Oh. Saya juga nggak ingat. Berarti wis kayak zaman Pak Harto lah ya. Oh, sadurunge? Sadurunge ya mawon. Masalahe bekase nggen kelurahan iki tasih ten Trawer. Oh, tasih ya? Tasih nggen. Saniki diinggih napa niku ne? Saniki nganggur wong nganu e ngene lurahe niku. Lurahe cepet niku. Riyen kan jaman riyen ki nek nggen wong bur-bur iki do ampuh-ampuh ya mbok sing dinggoni mboten kuat. Oh, masalah sing bagi masalah kuwi ya, apa? Benda-benda sing Ya. ora ketok kuwi ya. Iya. Oh, Ini dadi ini ditinggal nganggur mawon. nganggur. Iya. Do enggak kuat. Kalau nek Menempati tempatnya enggak kuat. terus berarti saiki ora terawat. Ya, putranya ya pergi dari sana. Tapi nek misalnya kaya keturunane kuwi iki dadi wong ampuh ora, Pak? Biasanya. Ya, enggak tentu. Enggak tentu ya. Ya. Padahal wong tuane biyen ibaratnya ampuh-ampuh, tapi ya urung tentu ya. Ya belum tentu. Masalahnya kalau orang dulu kuat nganu. Kuat tirakat lah, Ya, tirakate betul. sing ngono-ngono kuwi. Ya, Walah. Iki diso berapa jam biasanya? biasanya 2000 meter iki ya 2000 meter. sampai jam 2. Jam 2 diso. Iya. Berarti Bapak tempe jam 2. Iya. Jam 2. Iya. Nanti terus diteruske ke minta tolong tetangganya kan diesel berarti nanti juga sore. Kan sore. Iya. Iki lagi Arab tandur ya. Iya. Tandur sih tapi masih ketinggalan dia. Nah, nek terus kekeringan ya enggak enggak hidup. Tapi banyu ning kene aman ya, enggak anu. Nah, kalau sawah kayak ngono dong ada irigasinya. Kudune ya. Iya, tapi ini orang jauh ini Bisa. termasuk di Petit no, Bang dari Lor Cereng, Lor Cereng. kali Bawang sana irigasinya sini enggak enggak sampai sini. Ombo banget di 2000 meter ya. Iya. Sampean putranya pinten? 2. Ono sing ning sawah juga ora? Kalau orang sekarang nggak mau ke sawah ya Mas. Putranya kelas berapa? Maksudnya umur pira saiki? Sing yang kecil 2 SMP, SMP. Oh. yang besar sudah Kuliah. kerja, Oh, kerja. nggak mau kuliah. Oh. Kebanyakan kalau putranya ki lanang-lanang nggak mau kuliah ya, Iya nggak sih. mau. Oh, biasanya langsung kerja wae lah. Iya, betul. Kerjone Iki- bengkel Oh, bengkel. Neng tapi sini. di tetangga saya juga. Ora gelem ngewangi bapak sawah. Alah, mboten mau. Ya padha aku ya sih. Orang-orang Simbah-simbah. orang-orang sekarang nggak mau ke. Tapi maksudnya nek sawah 2000 ki yo gedenan lho. Iya dong ya sudah untuk makan sendiri sudah. Cukup. Metune pinten Pak niki Sudah biasanya? tersisa. Apa? Nek panen metune pinten? Sak menten. Nah, nanti ya ada sekitar 20 bagor. Satu bagor iki piro ya? Oh, nggak tahu nggak tahu ditimbang ya. Oh, berarti bagoran. Iya, kalau sudah bersih ya sekitar 20-an bagor, tapi kalau dari sawah ya sekitar 27. 27. Iya. Dipanen go tracer apa anu? Manual. Manual. Udah Oh, seret. manual sehono sing gelem. Sini manual semua ya. Oh, manual kabeh. Oh, malah Belum ada tracer ngono. belum ada tracer. Kan kulo kan Bagelen Pak, Purworejo. Oh, Kulo ku Bagelen Purworejo. Nek kono rata-rata mas tracer. iya. Tracer Yukombi ini Oh, sudah sing sampai ngerti. Temon. Temon, kene madu dong ya? Apa masalahnya sawahnya terasering. Jadi kalau sulit toh. Oh iya Medannya. angel ya. Jadi ini nggak luas toh sawahnya. Oh. Kalau sana Ombo-ombo sih. iya betul. Terus rata-rata emang akeh. Datar tuh ya ombo-ombo. Kalau sini masih terjangkau pakai serit. Kayak sing manual lah ya. Ya, Saya ono sing gelem anu Mas ono. Wah, mau penyewang masih akeh ya. masih akeh. Pak sinten? Suratiman. Pak Suratiman kulo nanda daring Bagelen. Kulo kan nganter ibu kulo renang.
Oh, ten UMJ. UNY tadi aku karo mlaku-mlaku lah saking jadi UNY tadi jalan aku Oh. Ya. karo olahraga. Monggo Pak matur nuwun Pak Suratiman nggih. Makasih, makasih. Iya. Oh, enak banget nih. 4K dulu ya, menikmati keindahan dulu ya. Kita 4K ASMR cinematic mode gitu ya. Sambil aku ngoceh. Banyak sekali yang diesel di sini. Ternyata diesel tuh lama sampai dia jam 2. Jadi si bapak itu nunggu nggak main HP. Dan ya kok bisa kayak gitu ya? Suatu hal yang sekarang kayaknya sulit orang lakukan untuk bengong duduk. Padahal mungkin kalau di kampung banyak yang kayak gitu, yang nggak punya HP atau nggak bisa main HP. Terus ya seperti yang aku bilang tadi ya, aku tadi tanya apakah anaknya ada yang mau nerusin nggarap sawah. Nggak ada, karena ya apa ya, mungkin garap sawah itu sulit, panas-panasan, dan hasilnya juga belum tentu kayak kerja di bengkel. Wow, maaf bisik ya. Sehingga ya lebih baik kayak kerja yang pasti aja gitu loh. Wow, indah banget nih. Jadi aku pengen liatin di depan sini 4K ASMR walking mode. Jadi ada sebuah istilah baru lagi di Kaminante, kalau aku menunjukkan kamera ke depan berarti itu ada 4K mode. Pengalamanku nonton video-video relaxing yang ada di alam, walking in nature, biasanya 4K kan. Meskipun Kaminante ini nggak 4K, hanya 1080p, tapi ya anggap aja lah 4K gitu. Sama kayak video-video yang aku tonton, 4K walking in nature seperti itu. Dan ya, kita udah sampai di jalan besar. Ada obrolan 2 orang di atas pickup. Karena lagi serius, kayaknya tidak akan aku sapa. Dan ini dia, kita udah sampai di sini. Wow. Kita berjalan kayaknya bener-bener ada 2 kilo lah. 2 kiloan. Tadi kan aku start dari sana ya. Itu di jalan, aku jalan sekilo dulu baru aku nyalain kamera. Dan ini tadi mungkin sekilo, dia jalan 2 kilo. Kembali lagi mungkin jadinya 3 kilo atau 4 kilo lah. Udah cukup lah untuk kami nanti olahraga tipis-tipis sambil ngobrol kayak gini. Capek juga ya. Wow. Look at that. Sawah-sawahnya. Wow. Dan apakah kita akan tetap berjalan? Ya, kita akan tetap berjalan sambil ngobrol lagi. Hei. Mari. Oh, luas sekali ya sawahnya. Itu fungsinya buat apa sih? Apakah buat pengairan? Jadi fungsinya buat apa? Apakah ini buat pengairan? Niki fungsinya buat apa sih? Fungsinya ini buat apa? Pengairan, Pak. Oh, ini pengairan. Penyiraman. Penyiraman itu, Pak. Berarti Model kincir. oh, dari kincir. Nggih. Oh, sekali pencet berarti langsung Nggih. Pak, mudah-mudahan diselurep keran kan. Diselurep? kabeh. langsung hijau semua. Nggih. Ini dibagi-bagi berapa mereka satu. Oh, alah. Nah, Ajaib ya? Mriki Hmm. sing gang mriki, sing mriki pateni mriki. Tapi pindah akeh mriko. sing banyak yang kayak gini nggak? Atau cuman sawah iki tok? Ya ini tuh gitu. Niki juga? Iya, Oh, udah mulai banyak ya? Iya. Aku lagi weruh iki sih. Banyak kan pakai sprinkle namanya. Sprinkle. Oke. Berapa kali dihidupkan ini? Ya, enggak tahu saya. Oh, nggak tahu ya. Berapa kali dihidupkan? Apa? Berapa kali sehari dihidupkan? Setiap pagi lah. Pagi tok. Oh, wow, keren. Aku lagi pertama. Ambilnya dari situ. Ambilnya dari sini ya? Iya. Pakai diesel. Oh, diesel ya. Wah.
Monggo. Oh, aku baru tahu ya. Ternyata itu pengairan. Ya aku udah expect itu pengairan sih, soalnya ada pipa-pipanya juga. Dan ya kayak apa ya? Sekarang udah maju kan. Nah, itu juga di depan juga pakai kayak gitu, sprinkle namanya. Ngambilnya dari sini. Jadi muter-muter gitu, nggak usah nyiramin lagi. Mungkin udah banyak yang kayak gitu ya. Cuman aku aja yang nggak tahu. Oh, oke. Kita akan berjalan di pinggir sawah. Oh, ini nih, kalau ini tanaman cabai. Oh, itu juga ada tuh, ya kan? Karena kalau misalnya bicaranya di pinggir sini, itu lihat kayak sempit kan jalannya. Terus kemudian aku nggak mau terlalu berisik juga, jadi ini ada jalan sini, mendingan lewat sini. Udah banyak tuh cabai-cabainya tuh, sprinkle. Wow, teknologi ya. Gak tahu apakah aku yang terlalu gaptek, terlalu kudet, atau ternyata petani-petani di sini yang memang udah teknologi ya. Karena aku melihat kayak di kampungku belum ada yang pakai kayak gitu. Kayaknya warga sini yang terlalu teknologi ya, ya kan? Oh, ada gubuk kecil. Oke, tadinya aku udah menutup Caminante 123, tapi ternyata aku mendapatkan sebuah jalan yang enak, trotoar yang enak, trotoar yang unik karena trotoarnya miring-miring. Lihat, trotoarnya miring-miring, ya kan? Trotoarnya miring-miring. Gak tahu kenapa bisa trotoar miring-miring kayak gini. Kayaknya ambles nih, ya kan? Trotoarnya miring-miring. Lihat. Gak tahu kenapa bisa trotoar semiring ini ya. Oke, tadi juga aku belum tutup juga kan, sehingga kayaknya mendingan kita tutup sambil kita berjalan di trotoar kali ini. Kalau apakah Raditya Dika layak dijadikan panutan apa? Keuangan, panutan guru keuangan? Menurutku, apapun backgroundmu, meskipun sekarang katakanlah network kamu cuma 1 juta, atau mungkin network kamu tuh 100 juta, atau bahkan minus utang gitu ya, kita bisa mengambil pelajaran dari seseorang, dari siapapun. Kita bisa belajar dari siapapun, apalagi dari seorang Raditya Dika. Yang penting itu kamu itu jangan jadikan beliau sebagai tolok ukurmu ya. Tentu saja udah beda gitu loh. Mari yang didapat oleh si Radit itu karena kekayaan orang tuanya ya memang, tapi maksudnya kan kalau Radit nggak teredukasi, nggak well educated soal keuangan, dia pasti juga nggak akan seberhasil seperti dia gitu loh. Halo bos, ini dia. Wih, aku kok UNY muter mau. Iya, teman-teman lama aku. Terus apa? Oh iya. Sarapan. Itu belaku. Aku. Abang bagus ya, seru ya. Wah, goblok bener saiki. Saiki udah dia. Jogja. Oh, Jogja. Jogja libur. Iki malam. Oh, masih malam. Jogja mana? Jalan Maris Katarso. So ketemu bukan kenal. Yo, Erli sering ketemu. Pak Arli ya sesama si siapa sih sini Arli? Ade wis resign. Adi resign. Resign. Yo, monggo lanjut. Terus lanjut siap. Dari saya kenal ya. Saya kenal ya, ngomong dewe. Oke, barusan bertemu dengan rekan kerja ketika kita akan nyebrang sini aja gitu, biar enak ya. Oke, barusan bertemu dengan rekan kerja yang
udah lama banget gak ketemu. Dan ada kopi. Kopi. Americano aja. Amerikanya mas habis mas belum di stok ya. Oh, Amerika. Latte. Adanya apa? Latte, itu 10 latte. Latte yang apa? Sama ya, 10k ya? Sampai mana mas ini nih? Leader. Sini aja pak. Oh sini baik. Kalau bilang di sini ya di alun-alun. Oh naon ya? Tapi ada minggu kalau alun-alun. Oh hari Minggu ya, CFD. Kopi Chan. Banyak mas ini nih, tonyon nih. Karena tinggal saya dulu ada 3 tapi belum ada lagi. Oh tinggal sampean? Oh lah. Oh, Tapi tidak mas. nggak usah, langsung tak minum aja. Langsung ngecetekannya ya. Terima kasih. Thank you ya. Oke, kita ngopi. Sip. Kirim. Angel. Kudu karo iki. Apa? Oke. Apa tadi ya? Si coffee latte di pagi hari cuma 10.000. Kita udah sampai mau garis finish. Mungkin kami nanti 1 2 3 ini cukup sampai sini. Dan ya kita bertemu lagi di Caminante 1 2 4 ya. Sambil ngopi. Oke? Thank you.